Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Lalu kata Maria, Tuhan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang Tuhan-Nya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak Sang Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi menyenangkan. Sebab setiap orang mempunyai ide, keinginan, kehendak atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita junjung, ikuti, dan laksanakan. Seperti Maria dengan rendah hati, ia taat dan bersedia menaruh visi dan kehendak Kristus di atas segalanya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta padamu
singkirkan. Ya Yesus, mari masuklah. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat dan berseru, Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber cinta, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Mari kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu, menjadi hamba-Mu. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai Tuan dan mengendali hidup, dan lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terang hati kami dan jalan kami untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlibat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu
untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan tekad tobat kita seperti nyanyian pujian Maria dalam kitab Lukas 1 ayat 49 dan 50. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan dari rumah mereka masing-masing ataupun di tempat dimanapun mereka berada saat ini. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri berkenan untuk hadir, menolong kami, membuka pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami terima dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, tema kita saat ini adalah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sebuah tema yang diambil dari pernyataan Maria yang merupakan ungkapan hati ketika ia menjawab kesediaan dirinya untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan atas dirinya. Nah, saya ingin memulai bahwa menjadi hamba itu tidaklah mudah. Karena di dalam kenyataan kita sehari-hari ada banyak dan jauh lebih banyak di antara kita yang ingin menjadi tuan atau majikan. Memang situasinya berbeda, sebab menjadi hamba, meskipun itu hamba Tuhan, bukanlah sesuatu yang mudah. Kita bisa melihat bagaimana di dalam teks yang kita baca, Maria, seorang perempuan yang sederhana, mungkin dia punya cita-cita atau prioritas-prioritas di mana dia berusaha untuk meraihnya. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, ketika ia berjumpa dengan malaikat Tuhan ini, ia ketika mendapatkan karunia, justru ia juga mengalami keterkejutan. Dan ini adalah rencana yang dipakai oleh Tuhan atas dirinya sebagai jalan untuk turut serta dalam sejarah keselamatan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dijalani oleh Maria ini tidaklah mudah, karena dia harus hamil, karena dikandung oleh Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang sulit baginya ketika ia menjalani kehidupan bersama dengan Yusuf yang saat itu mereka sudah dipasangkan tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual tetapi sudah mengandung. Tentu itu menjadi hal yang cukup berat ketika berhadapan dengan masyarakat maupun keluarga. Tapi toh dengan penyertaan Tuhan itu bisa terjadi dan dia bersedia untuk mengikuti yang Tuhan inginkan atas dirinya. Yang saya lihat di sini, Maria memiliki kemiripan dengan sosok Yesus ketika pernyataan yang menjadi tema kita saat ini disandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Sungguh luar biasa, ia mau mengikuti kehendak Tuhan. Maka ada sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan diri kita yang selama ini merasa dan juga ketika ditanya mungkin mengaku bahwa dirinya adalah hamba Tuhan,
Tentu bukan hanya pendeta, penatua, tetapi kita sekalian selaku umat, kita merupakan hamba Tuhan. Tetapi di dalam kenyataan apakah kita masih bisa melakukan seperti yang Maria lakukan? Mengikuti seluruh kehendak Tuhan, bukan mengutamakan diri kita, bukan memprioritaskan ego kita, tetapi mengutamakan apa yang ingin Tuhan kerjakan atas diri kita, melalui tanggung jawab kita, melalui hidup kita, apalagi di tengah situasi pandemi yang sulit ini. Tidak mudah, apalagi ketika kita makin lama di dalam penantian, seakan-akan apa yang menjadi harapan bersama-sama, apa yang menjadi keinginan itu bertolak belakang dengan realitas yang sedang kita jalani. Mungkin ada di antara saudara justru semakin melayani, semakin banyak tantangan yang harus diterima. Mungkin di antara saudara melayani Tuhan semakin giat, tetapi justru di dalam pekerjaan ada berbagai masalah yang muncul semakin banyak. Bahkan ketika kita dihadapkan pada kenyataan, ada banyak orang di sekitar kita, orang yang kita kasih harus dipanggil Tuhan karena wabah atau mungkin pendapatan kita justru semakin menurun di situasi yang sulit ini. Padahal di dalam hidup kita sudah berusaha, merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk kita kemudian merenungkan siapakah diri kita sesungguhnya. Apakah kita ini memang hamba Tuhan yang setia? Apakah kita bisa mengendalikan diri kita, mengatur dan mengarahkan hidup kita untuk tetap senantiasa melihat dan berpegang pada firman Tuhan? Apakah kita tetap dapat tidak tergoda atas godaan-godaan yang ada di sekitar kita? Tidak terpancing emosi kita, tetap menjalani tugas dan tanggung jawab kita dengan setia. Bahkan ketika semua pintu tertutup, kita tetap mampu memohon dan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tugas kita saat ini merawat kehidupan, merawat keluarga kita, mengutamakan orang-orang di sekitar kita, saling berbagi, saling peduli. Di tengah situasi ini menjadi sarana untuk kita diuji betul. Bagaimana dengan kita saat ini? Mampukah kita terus berupaya dengan segenap tenaga? Tentu saja kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita tetap mampu melakukan ini semua. Sebab kita ini hanyalah hamba. Dan jangan lupa, Tuhan sebagai majikan. Majikan atas hidup kita, sang pemilik hidup kita, pasti akan menyertai saudara bagi hamba yang taat dan setia. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami bersama-sama dalam suasana Advent keempat ini. Kami ingin berdoa untuk semua gereja-gereja yang tengah mempersiapkan Natal dengan berbagai cara dan metode agar kami dapat merayakan secara sederhana, namun tidak mengurangi kekusukan kami, ikatan kami, relasi kami dengan sesama dan khususnya juga dengan Tuhan. Kami tidak kehilangan suasana Natal yang seringkali kami rayakan sedemikian meriah. Namun dalam keterbatasan situasi ini, kami tetap menjaga hati kami. Kami berharap gereja-gereja Tuhan tetap dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga semua orang dapat bersukacita bersama-sama dalam segala keterbatasan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk dapat terus mengalami hal baik. Para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat agar bangsa dan negara kami ini boleh keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang ada. Baik masalah politik, ekonomi, maupun kesehatan yang terus membuat kami harus dengan berbagai upaya keluar dari permasalahan-permasalahan ini, dan boleh kami merasakan secara bersama-sama kemakmuran, kesejahteraan itu. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, dan orang-orang yang terus terlibat, khususnya untuk menekan angka wabah COVID ini. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, dan keluarga mereka juga diberikan kesabaran, serta mereka dapat terus menghayati tugas panggilan mereka, melayani orang-orang yang membutuhkan demi kehidupan yang baik bagi para pasien. Kami juga
berdoa untuk kami sekalian sebagai anggota jemaat GKI Pasir Kaliki. Kiranya Tuhan tolong dan persiapkan hati kami, diri kami untuk terus terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja. Kami sebagai hamba Tuhan, kami yang mengaku sebagai hamba Tuhan, biarlah kami dapat menyatukan diri kami, menyatukan hati kami dari tempat kami masing-masing untuk terus memberitakan kabar sukacita, memberikan pengharapan bagi siapapun untuk orang-orang di sekitar kami. Inilah doa syafaat kami dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dengan penuh syukur. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa dalam perja surga yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Begitu besar berkat yang Engkau limpahkan dan kami boleh rasakan Tuhan. Kami pada saat ini memberanikan diri Tuhan untuk membawa dan memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang memerlukan, khususnya Tuhan, bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap penatua yang bertugas mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ketelitian, kecermatan Tuhan, ketika mengelola persembahan ini. Sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami dan Engkau mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin.
bersukaria, mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya kini dan senantiasa, diberkati nama-Mu. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadamu yang rendah. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta bertekad untuk memberikan yang terbaik sebagai wujud pemahaman menjadi hamba-Nya dalam tindakan nyata sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya. Maranatha, 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 amin. Maranatha, Maranatha, amin, amin.